Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin rakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungi salah satu hikmah agung dari Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Al-Hikam pasal ke-45, yang berbicara tentang basyirah, mata hati. Sebuah pembahasan yang sangat dalam, halus, dan menentukan arah perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah berkata, Syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirah yushhiduka 'adamaka liwujudih wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wala wujudaka. Maknanya, sinar mata hati membuatmu menyaksikan dekatnya Allah kepadamu. Mata hati itu sendiri membuatmu menyaksikan ketiadaan dirimu karena adanya Allah. Dan hakikat mata hati membuatmu menyaksikan hanya wujud Allah semata, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi peta perjalanan ruhani. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa dalam perjalanan seorang salik menuju Allah akan dianugerahkan oleh Allah 3 macam nur, 3 cahaya yang berbeda tingkatannya. Yang pertama adalah syu'ul basyirah, yaitu cahaya akal. Pada tahap ini, seseorang mulai menggunakan akalnya untuk merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah di alam semesta maupun ayat kauliyah dalam Al-Quran. Ia sadar bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ia sadar bahwa Allah itu dekat, mengawasi, meliputi, dan mengatur segala sesuatu. Namun, pada tahap ini, ia masih merasakan dirinya ada. Ia masih berkata, saya hamba dan Allah adalah Tuhan. Hubungan masih terasa dua, aku dan dia. Ini bukan salah, bahkan ini adalah pintu awal kesadaran iman. Namun hadirin sekalian, perjalanan tidak berhenti di sini. Yang kedua adalah ainul basyirah, yaitu cahaya ilmu. Ketika Allah membuka cahaya ilmu di dalam hati seorang hamba, ia mulai menyadari betapa kecil, lemahnya, dan tidak berdayanya dirinya. Ia melihat bahwa seluruh keberadaannya hanyalah pinjaman. Nafasnya pinjaman, kekuatannya pinjaman, ilmunya pinjaman, bahkan amalnya pun pinjaman. Maka pada tahap ini, seorang hamba merasa dirinya tidak ada jika dibandingkan dengan wujud Allah. Bukan berarti ia hilang secara fisik, tetapi rasa keakuan, rasa sombong, rasa merasa memiliki mulai runtuh. Disinilah lahir tawadu yang sejati. Bukan tawadu yang dibuat-buat, tetapi tawadu yang tumbuh dari kesadaran. Aku ini tidak apa-apa tanpa Allah. Namun hadirin yang dirahmati Allah, masih ada satu tingkatan yang lebih tinggi, lebih halus dan lebih dalam. Yang ketiga adalah haqqul basyirah, yaitu cahaya ilahi. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi sibuk melihat dirinya ada atau tidak ada. Bahkan ia tidak lagi sibuk membicarakan fana atau baka. Yang ia lihat hanyalah Allah. Yang hadir dalam kesadarannya hanyalah keagungan, kekuasaan, dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ia tidak melihat alam, tidak bekerja, tidak bergaul, atau tidak hidup di dunia. Ia tetap hidup, tetap bekerja, tetap berinteraksi. Namun alam ini tidak lagi mencuri hatinya karena ia sadar bahwa alam ini tidak berdiri sendiri. Alam ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka perhatian hatinya tidak tertambat pada makhluk, tetapi tertambat pada Al-Khaliq. Inilah yang oleh para ulama tasawuf disebut sebagai musyahadah, penyaksian hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian ulama tarikah berkata, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawadu kecuali hatinya telah bersinar dengan nur musyahadah. Mengapa demikian? Karena selama seseorang masih melihat dirinya, masih merasa punya kelebihan, masih merasa lebih baik dari orang lain, maka tawadu sejatinya belum lahir. Tawadu sejati lahir ketika nafsu melebur, ego runtuh, dan hati tunduk di hadapan kebenaran. Ketika hati sudah bersinar dengan cahaya musyahadah, maka nafsu kehilangan dominasinya. Ambisi dunia melemah, keinginan untuk dipuji mengecil. Yang ada hanyalah keinginan untuk lurus di hadapan Allah dan berakhlak baik kepada sesama makhluk. Hadirin rahimakumullah, Al-Hikam pasal 45 ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Di zaman media sosial, banyak orang sibuk menampakkan wujud dirinya, pencitraan, pengakuan, validasi, dan pujian. Tetapi sedikit yang sibuk membersihkan hati. Sedikit yang mau menempuh perjalanan basyirah. Padahal semakin terang mata hati seseorang, semakin kecil ia merasa.
semakin dekat ia dengan Allah, semakin rendah hatinya, dan semakin tinggi makamnya di sisi Allah, semakin lembut akhlaknya kepada manusia. Maka marilah kita berdoa, semoga Allah tidak hanya memberi kita cahaya akal, tetapi juga cahaya ilmu, dan pada akhirnya cahaya ilahi. Cahaya yang membuat kita mengenal Allah dengan benar, mengenal diri kita dengan jujur, dan menjalani hidup dengan penuh adab, tawadhu, dan keikhlasan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diberi basyirah, mata hati yang hidup, sehingga langkah kita di dunia ini tidak tersesat, dan perjalanan kita menuju akhirat dipenuhi cahayanya. Akhirnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.